Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan masuk, silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Bidan Helinda Clara Agustina. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah berkunjung ke sini? Belum, Bu. Kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Tadi Kopi. Ini kunjungan pertama ya, Bu ya? Iya, Bu. Tinggal di mana ya, Bu? Saya tinggal di Tiban, Bu. Umur berapa, Bu? Umur 25, Bu. Oh, ke sini sama suami ya, Bu? Iya, Bu. Kalau saya boleh tahu, kunjungan Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu ke sini mau ngapain ya, Bu? Gini, Bu. Saya kan baru hamil anak pertama, Bu. Nah, saya ini belum ngerti, Bu, untuk tentang gizi, nutrisi untuk ibu hamil dan bayinya, Bu. Oh, berarti tujuan Ibu ke sini mau konseling gitu ya, Bu, ceritanya? Jadi, Bu, di sini kan saya akan melakukan konseling terhadap Ibu. Nah, tetapi sebelum saya melakukan konseling terhadap Ibu, saya boleh ya, Bu, ya, meminta persetujuan kepada Ibu untuk Ibu menandatangani di kertas ini bahwa kita akan melakukan konseling terhadap Ibu dan pada anak Ibu. Apakah Ibu menyetujuinya, Bu? Boleh, Bu? Nah, berhubung Ibu sudah menandatanganinya, jadi kita akan melakukan konselingnya ya, Bu. Tolong dilihat ya, Bu, saya akan melakukan share screen. Baik, Bu. Nah, apakah sudah kelihatan, Bu? Baik, Bu. Nah, jadi Bu, di sini kan Ibu tadi ceritanya mau konseling kan, Bu. Nah, jadi nutrisi itu sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu ya, Bu. Nutrisi itu adalah salah satu komponen yang paling penting untuk menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Nah, di sini itu juga ada prinsip gizi untuk ibu hamil. Nah, seperti ini, makanan ibu hamil harus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu makanan yang seimbang dengan perkembangan masa kehamilan. Nah, lalu di sini juga ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan tentang makanan sehat bagi ibu hamil. Yang pertama itu menyediakan energi yang cukup atau kalori untuk kebutuhan kesehatan tubuh ibu dan pertumbuhan bayinya. Nah, lalu menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya, Bu. Nah, lalu di sini juga ada makanan gambar makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Nah, kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan wanita normal ya, Bu. Apakah sampai di sini ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Sudah, Ibu. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke sebelah sini. Nah, Ibu bisa membaca di sini ya, Bu, gizi dan nutrisi ibu hamil. Nah, kebutuhan energi perempuan sebelum hamil sekitar 1.900 kcal per hari. Kebutuhan bertambah sekitar 180 kcal per hari atau pada trimester pertama. Dan kebutuhan bertambah sekitar 300 kcal per hari trimester kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya ada kebutuhan gizi pada ibu. Nah, seperti kalsium sebanyak 1000 sampai 1200 mg, lalu asam folat sebanyak 600 sampai 800 mg, lalu zat besi sebanyak 27 mg. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat gizi seimbang pada ibu. Nah, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janinnya, lalu mencapai status gizi ibu hamil, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin, dan mengatasi permasalahan selama kehamilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penambahan kebutuhan nutrisi ibu selama hamil. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Pada saat sarapan, ibu harus memakan 1 piring nasi dan
1 butir telur ceplok yang matang ya Bu, tidak boleh tidak matang. Nah, lalu 1 mangkok sayuran seperti daun singkong, katus, atau bayam. Nah, bisa itu Bu, jadi hari ini tuh misalnya bayam, lalu besok daun katus, lalu besoknya daun singkong. Jadi diganti-ganti aja gitu Bu, sesuai dengan yang ingin Ibu makan, biar Ibu tidak bosan juga pada saat Ibu sarapan. Nah, selanjutnya ada 1 gelas susu, 1 potong buah pepaya, 1 potong kue tradisional, dan 1 gelas jus buah. Nah, pada makan siangnya 1-2 piring nasi. Nah, kenapa saya bilang 1-2 piring nasi? Karena kan Ibu lagi mengandung kan, Bu. Nah, jadi nutrisinya itu bukan hanya untuk Ibu aja, tetapi nutrisi terhadap anak Ibu juga, agar anak Ibu pada saat lahir nanti tidak terjadi BPLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, selanjutnya ada 2 potong sedang tempe atau tahu, lalu 1 potong ikan goreng, 1 mangkok sayuran, 1 buah jeruk. Nah, 1 mangkok bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, dan 1 gelas teh manis. Nah, selanjutnya ada makan malamnya. Pada saat makan malam sama dengan pada saat makan siang. 1-2 piring nasi seperti yang saya jelaskan tadi, lalu 2 potong sedang tempe ataupun tahu, lalu 1 potong semur daging, 1 mangkok sayuran, dan 1 buah apel. Nah, di sini Ibu bisa melihat tabel kebutuhan gizi pada ibu hamil seperti trimester 1 energi 180 kcal, lalu protein 20 gram, lemak 6 gram, KH 25 gram. Nah, ini maksudnya ini seperti ini Bu, biskuit 1 besar 10 gram, telur ayam rebus 1 butir 55 gram, lalu susu sapi segar setengah gelas per 100 gram. Nah, yang trimester kedua dan 3 energi 300 kcal, baru protein 20 gram, lemak 10 gram, dan KH 40 gram. Ini sama dengan 1 mangkok bubur kacang hijau, sama dengan kacang hijau 5 sendok makan 50 gram. Lalu santan setengah gelas 50 gram, gula merah 1 sendok makan 13 gram, dan telur ayam rebus 1 butir 55 gram. Nah, selanjutnya di sini ada trimester pertama. Pada saat Ibu trimester pertama itu, makanan yang harus Ibu konsumsi adalah sayuran berdaun hijau seperti tempe, serta sereal atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Ini berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Nah, lalu ada juga ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembang, ikan tuna, dan ikan tongkol. Nah, ini fungsinya untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Nah, lalu selanjutnya ada hasil ternak dan produk olahan serta produk olahan kacang kedelai, misalnya seperti tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Nah, selanjutnya ada ikan salmon dan susu. Nah, ini fungsinya untuk membantu menyerap kalsium, mineral zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Nah, ini juga yang di trimester ke-3. Nah, bahan makanannya itu seperti kacang-kacangan, hati, dan gandum. Nah, ini fungsinya untuk membantu proses sistem saraf. Dan sayuran dan buah-buahan fungsinya untuk memperlancar buang air besar seperti mengatasi sembelit. Lalu kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, tomat fungsinya untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Lalu kacang-kacangan, hati, sapi, telur, daging, dan sapi. Nah, ini fungsinya untuk membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya garam dapur, udang segar, ikan laut, fungsinya untuk membentuk sel darah merah serta fungsi otak dan saraf. Nah, selanjutnya ada yang di trimester kedua. Nah, trimester kedua ini bahan makanannya itu daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Fungsinya proses metabolisme pembentukan tulang sistem saraf. Nah, lalu ada yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Fungsinya pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Lalu ada kacang-kacangan, sayuran hijau, dan daging sapi, hati, sapi, dan ikan. Nah, fungsinya untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Dan di sini juga ibu tidak boleh mengonsumsi seperti telur ceplok ataupun jangan terlalu sering memakan garam yang terlalu berlebihan karena itu juga tidak baik untuk ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Ibu. Nah, apakah Ibu sudah cukup jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan? Sudah cukup, Ibu.
Nah, baiklah Bu, jika Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya, semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa Ibu terapkan dan bayi yang akan Ibu lahirkan nanti semoga sehat walafiat sampai selamat, sampai keluar dari perut Ibu. Amin. Jadi, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Ibu. Baiklah Bu, jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, berarti penjelasan saya sudah jelas ya Bu? Ya Ibu. Baiklah Ibu.